Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada perkuliahan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut sebagai gregariousness, sehingga manusia juga disebut sebagai social animate ataupun hewan sosial. Manusia pada dasarnya selain merupakan makhluk individu di sini merupakan makhluk hidup individu yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan kelompok berdasarkan pandangan modern. Dalam teori kehidupan kelompok secara tradisional hanya ada dua konsep, yaitu orang dalam artian manusia sebagai makhluk individu dan masyarakat sebagai makhluk sosial. Ini didasarkan pada asumsi dari sifat manusia dan terikat dengan struktur masyarakat. Sifat-sifat naluriah manusia tersebut bisa meliputi rasa harga diri. Tentunya setiap manusia mempunyai harga diri masing-masing yang didasari oleh komitmen yang kuat dalam dirinya. Kemudian yang kedua yaitu hasrat untuk patuh. Tentunya pada setiap diri sanubari manusia terdapat hasrat untuk patuh terhadap aturan yang ada yang mengikatnya. Kemudian yang ketiga yaitu hasrat untuk meniru. Yang keempat yaitu hasrat untuk bergaul sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian hasrat untuk menolong dan bersimpati. Tentunya dalam hati setiap manusia itu terkandung naluri baik untuk tolong menolong dan bersimpati. Kemudian hasrat untuk berjuang, misalnya dalam menghadapi berbagai cobaan yang sedang ia hadapi. Kemudian yang ketujuh yaitu hasrat untuk memberitahukan dan sikap untuk menerima kesan yang diterimanya dalam setiap hal. Di samping sifat-sifat naluri di atas, manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai berbagai keinginan. Dalam hal ini, Maslow menyebutkan bahwa setiap manusia dapat memuaskan kebutuhannya, sehingga ia dapat bertahan hidup. Dalam hal ini, terdapat dalam diagram yang bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu kebutuhan biological and physiological need, kebutuhan biologis ataupun fisiologis seperti akan makanan, minuman, seks, dan sebagainya. Kemudian yaitu safety need ataupun kebutuhan akan keselamatan, pelindungan, keamanan, dan sebagainya. Kemudian belongingness and love need, kebutuhan akan rasa memiliki ataupun cinta seperti keluarga, relasi, dan sebagainya. Kemudian esteem need ataupun kebutuhan akan penghargaan. Yang paling atas yaitu self actualization ataupun kebutuhan untuk aktualisasi diri untuk mengembangkan berbagai minat dan bakat yang terdapat pada setiap individu manusia. Kemudian hubungan antara manusia, dalam hal ini terdapat adanya konsep reaksi dan tindakan, di mana dalam memberikan reaksi terdapat kecenderungan manusia tersebut untuk memberikan keserasian dengan tindakan lain, dalam artian bahwa setiap reaksi yang diberikan setiap manusia itu akan cenderung memiliki keserasian dengan yang lain, satu sama dengan yang lainnya. Kemudian dua hasrat pokok ataupun keinginan pokok pada manusia yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya sebagai konsekuensi dari makhluk sosial. Yang kedua yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan suasana dan alam sekelilingnya. Kemudian manusia menggunakan akar pikiran, perasaan, dan kehendaknya dalam bersosialisasi sehingga menumbuhkan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia ini. Dari adanya pikiran, perasaan, dan kehendaknya manusia secara individu itu akan menimbulkan adanya kelompok sosial. Di mana dalam hal ini kelompok sosial dengan kerumunan itu merupakan dua konsep yang saling bertolak belakang ataupun memiliki perbedaan. Kemudian ada syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama yaitu sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok. Jadi dari kumpulan kelompok sosial itu pada individu masing-masing memiliki kesadaran merupakan bagian dari kelompok tersebut. Kemudian ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Tentunya dalam sebuah kelompok sosial pasti akan adanya timbal balik dari perkumpulan mereka. Yang ketiga yaitu adanya faktor yang dimiliki bersama seperti adanya
rasa nasib tanggungan dan sebagainya. Kemudian berstruktur dan berperilaku. Tentunya dalam lingkungan kelompok sosial tersebut akan timbul perilaku ataupun struktur sosial yang terbangun. Kemudian yang kelima itu tersistem dan berproses. Tentunya dalam setiap kelompok sosial itu merupakan sistem tertentu yang mereka anut dan tentunya bergantung pada proses-proses sosial yang berlangsung dalam kelompok tersebut. Kemudian pendekatan sosiologi terhadap kelompok sosial. Kelompok adalah bermacam-macam orang yang berbagi atau mempercayai ketika mereka berbagi norma, nilai, dan ekspektasi dari. Jadi dalam hal ini kelompok itu merupakan perkumpulan orang yang di dalamnya ada rasa berbagi, mempercayai satu sama lain, mengandung norma dan nilai dan ekspektasi yang sama. Nah, kelompok sosial ini merupakan bagian dari terkecil dari masyarakat. Tentunya kelompok kecil ini dapat selalu berubah. Dalam gambar ini terlihat ada perkumpulan 2 orang kelompok dan tentunya dapat berubah sesuai dengan situasi. Dalam hal ini ada kelompok formal dan informal, yang dimana tiap masing-masing ini ada peraturan dan prosedur yang termisi baik secara formal maupun non formal. Kemudian ada konsep pertukaran pengalaman atau disebut sebagai social experiences. Dalam kehidupan berkelompok mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian orang-orang yang bersangkutan. Tentunya dalam kelompok sosial tersebut di dalamnya akan mempengaruhi setiap individu masing-masing setelah ia bergabung dalam kelompok sosial tersebut. Nah, apakah pengalaman sosial yang merubah kehidupan kalian sampai sekarang ini? Tentunya kita sebagai manusia ini ada saja pengalaman sosial yang dapat merubah kehidupan kita sampai kita berada sekarang ini. Para sosiolog akan tertarik oleh cara-cara manusia dalam mengatur tindakan-tindakan anggotanya agar tercipta tertib di dalam kelompok. Untuk mengatur kehidupan dalam kelompok sosial tersebut tentunya akan timbulnya sebuah tertib dalam sebuah kelompok. Kemudian kelompok merupakan tempat kekuatan sosial berhubungan berkembang melalui disorganisasi, megang peranan dan sebagainya. Dari hal ini ada timbulnya kelompok yaitu berasal dari naluri, adanya perkumpulan, kemudian membentuk pola interaksi yang mengandung cara, pola pikir, sikap, kemudian perilaku dan kemudian terbentuklah norma. Kemudian ada ini, apakah ini sebuah kelompok? Mungkin yang batas bisa juga disebut sebagai kelompok karena mereka merupakan kelompok dalam sebuah penerbangan. Mungkin untuk yang bawah itu tidak dapat karena tidak dapat digolongkan menjadi sebuah kelompok karena mereka berkumpul secara tiba-tiba. Kemudian ini ada kelompok dan identitas. Semua orang memiliki banyak kelompok yang berbeda. Jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, kelas, kebangsaan, dan bahkan warna rambut dapat menjadi bagian dari identitas kita. Identitas yang paling mudah terlihat adalah di mana kita tidak cocok atau berbeda dengan orang lain, bukan yang kita cocok dengan orang lain. Jadi jika kita mengalami ketidakcocokan dengan lain, bahwa bisa ditemukan bahwa itu merupakan identitas kita. Contohnya di sini seorang gay dan pendaki gunung, seorang gay dan polisi. Tentunya dari masing-masing itu mempunyai identitas masing-masing yang bisa jadi bertolak belakang satu sama lain. Kemudian yaitu ada tipe-tipe kelompok. Ada berbagai jenis kelompok yang didasarkan pada komposisi, permanen, validitas batas, dan kriteria keanggotaan. Kita dilahirkan tentunya dalam beberapa kelompok ras. Mungkin kita juga lahir dalam kelompok, tapi keanggotaan juga tergantung pada aktivitas dan komitmen dari masing-masing kita. Banyak kelompok dibentuk untuk menyelesaikan beberapa tugas. Anggota kelompok bekerja sama sebagai sebuah tim. Jadi dasar terbentuknya kelompok dapat didasari oleh adanya kerjasama untuk mewujudkan satu tujuan. Kemudian Bruce Tuckman menyebutkan ada 4 tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu adanya individu, kelompok yang berorientasi, kemudian membentuk, menyerang, menentukan aturan, dan melakukan pekerjaan dan menangguhkan. Kemudian ada tipe-tipe kelompok, primary group, secondary, ada primary group dan secondary group, in group dan out group, paguyuban atau gemonsap, dan patembayan atau gesellschaft. Grup formal dan non formal, membership group dan reference group. Yang terakhir ada kelompok okupasional dan volunteer. Yang pertama yaitu kelompok primer, di mana kelompok primer ini mempunyai ciri permanen dan saling mengenal antara anggota.
Kemudian melekat di kepribadian dan tak terganti, peleburan individu dalam kelompok, tujuan individu adalah merupakan tujuan dari kelompok itu sendiri. Kemudian kelompok sekunder, yaitu kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak perlu berdasarkan saling mengenal secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Contohnya yaitu dalam kontrak jual beli. Kemudian menurut Cooley, kelompok primai merupakan kelompok yang memiliki ciri tertentu, yaitu saling kenal mengenal antara anggota-anggotanya. Hubungan yang bersifat pribadi dan erat itu telah mengikat individu ke dalam kelompok, sehingga antara tujuan individu dengan tujuan kelompok ini menyatu. Atau dari grup primer adalah keluarga, kelompok bermain, dan lain-lain. Kemudian kelompok sekunder yaitu sebuah organisasi seperti pekerja yang menjadi anggota suatu organisasi kerja yang sama-sama berasal dari suatu daerah dan memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan anggota yang berasal dari daerah lain. Contoh dari anggota sekunder yang lainnya yaitu para alumni dari suatu rumah pendidikan tertentu dan sebagainya. Kemudian ada in-group, yaitu dalam in-group ini terkandung karakteristik dari setiap individunya, yaitu merasa positif dan sepenuhnya memiliki. Kemudian tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai in-groupnya. Ada superioritas. Kemudian out-group, kelompok yang menjadi lawan in-group dan sering dikaitkan dengan istilah kami. Kemudian kita mengidentifikasikan kelompok lain sebagai kelompok yang buruk, inferior, aneh, salah, dan hal negatif lainnya. Dalam konsep in-group dan out-group ini bisa diartikan secara sempit bahwa in-group itu merupakan kelompok kita dan out-group itu merupakan kelompok di luar kita. In-group itu bisa didefinisikan dengan kita dan out-group dengan mereka. Kemudian ada paguyuban ataupun Gemeinschaft. Bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Hubungan bersifat intim, privat, dan eksklusif. Contohnya yaitu keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya. Adanya paguyuban ini didasarkan pada sesuai dengan ikatan darah, tempat, dan jiwa pikiran. Kemudian ada patembayan ataupun Gesellschaft. Dalam patembayan ini, ikatan lahir yang bersifat pokok memiliki sifat hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka dan strukturnya bersifat mekanis. Hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik. Contoh dari patembayan itu adalah ikatan antar dagang, organisasi dalam industri, dan sebagainya yang tentunya ini memiliki jangka waktu yang pendek. Misalnya dari para pedagang, jika dia sudah tidak berdagang lagi, maka ia bukan merupakan bagian dari sebuah patembayan lagi. Kemudian ada grup formal. Yang pertama grup formal yaitu kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar manusia. Kemudian grup non formal tidak mempunyai struktur dan organisasi tentu yang pasti. Kemudian biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dan didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Dalam grup formal biasanya dapat aturan tertulis yang mengikat. Sedangkan dalam informal biasanya tidak terdapat peraturan yang secara tertulis jelas. Kemudian selanjutnya ada membership group, memiliki karakteristik di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Kemudian batas-batas untuk menentukan keanggotaan seorang pada suatu kelompok secara fisik tidak dapat dilakukan secara mutlak karena perubahan keadaan. Selanjutnya ada reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Seseorang yang bukan anggota kelompok sosial bersangkutan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tadi. Dalam hal ini membership group dapat diartikan secara sempit merupakan sebuah keanggotaan dari seorang yang sudah masuk ke dalam sebuah kelompok sosial tertentu ataupun organisasi. Sedangkan dari reference group ini merupakan situasi di mana seseorang itu mempunyai keinginan untuk untuk memataskan diri bergabung dalam sebuah kelompok untuk menjadi sebuah membership group. Kemudian ada kelompok okupasional. Ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Yang adalah kelompok sosial yang didasari oleh adanya persamaan dalam pekerjaan. Contohnya seperti Ikatan Dokter Indonesia ID, Satuan Guru Republik Indonesia, dan sebagainya. Kemudian ada volunteer. Kelompok orang yang memiliki kepentingan sama seperti dalam pangan, papan kasih sayang, dan sebagainya, namun tidak perhatian masyarakat.
Tujuannya dapat memenuhi kepentingan anggota individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian ada kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu terbagi dua, ya ada kerumunan, di mana kehadiran orang secara fisik dan tertuju pada satu pusat perhatian. Batas kerumunan adalah melihat dan selama telinga dapat mendengarnya. Merupakan suatu kelompok sosial yang sifatnya sementara, tidak terorganisasi, interaksi bersifat spontan dan tidak terduga, serta orang yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. Kerumunan ini bisa terjadi misalnya ketika ada kecelakaan di jalan raya, kemudian orang-orang berkumpul dan berkerumun. Kemudian jika orang tersebut sudah tidak melihat dan tidak mendengar peristiwa yang kecelakaan tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan sudah keluar dari kerumunan. Kemudian ada publik. Publik merupakan kelompok yang bukan merupakan satuan interaksi, jadi secara tidak langsung lewat transaksi pengumpulan publik dengan menggandeng nilai sosial ataupun tradisi masyarakat yang bersangkutan. Jadi dalam publik ini merupakan lebih luas daripada kerumunan. Yang mana interaksinya ini dapat dilakukan melalui alat-alat komunikasi, di mana pengumpulan publik ini dapat menggandeng nilai sosial dan tradisi masyarakat yang bersangkutan, misalnya dengan adanya upacara adat yang telah dipercayai pada suatu masyarakat publik yang bersangkutan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Barangkali ada yang didiskusikan. Baik, kalau tidak ada berarti dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.